Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andika Kendri Inomata dengan NIM 240343601467 dan juga rekan saya. Isfat Madinah dengan NIM 24034360973 dan juga rekan saya Muhammad Aditya Sundara dengan NIM 2403436131443 dan rekan saya Selvia Risayanti dengan NIM 2403436097795 dan rekan saya Zaila Nur Aziza Kurnia dengan NIM 2403436092221. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil topik berdasarkan SDGs nomor 2, yaitu tanpa kelaparan, dengan goals menghilangkan kelaparan, mencapai gizi yang baik, mencapai ketahanan pangan, dan juga meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dengan tujuan pertama, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi ketahanan pangan termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua, memperkenalkan konsep Climate Smart Agriculture atau CSA serta menjelaskan penerapannya dalam budidaya padi IPB 9G. Serta yang terakhir adalah evaluasi dampak CSA terhadap kesejahteraan petani dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan lokal. Setelah menerapkan semuanya akan menghasilkan atau menciptakan hasil dari tujuan kita yang baik. Berikut adalah gambar dari peta distrik Amuma di Yahukimo. Yahukimo sendiri mencerminkan potensi agraris yang luas, namun juga tantangan yang signifikan dalam pertanian. Salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah jenis tanah potsolid yang umum dijumpai di daerah ini. Tanah potsolid adalah jenis tanah mineral tua yang terbentuk dari batuan pasir kursa dengan karakteristik kadar asam yang tinggi, kejenuhan basa yang rendah, dan kadar bahan organik yang minim. Tanah potsolid menyebabkan kekurangan unsur zat hara seperti fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Bahan organik tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan kesuburan. Peranan bahan organik tanah antara lain sumber hara tanaman, pembentukan struktur tanah stabil, dan pengaruh langsung pada tumbuhan dan perkembangan tanaman di bawah kondisi tertentu. Gagal panen dan kelaparan. Gagal panen adalah bencana yang seringkali dialami pada daerah yang mengalami permasalahan iklim yang berubah-ubah tanpa mengikuti musim yang seharusnya. Kelaparan di Indonesia menjadi negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ketiga di Asia Tenggara menurut laporan terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian. Faktor penyebab gagal panen dan kelaparan: yang pertama ada serangan hama, yang kedua kekeringan, yang ketiga bencana alam, yang keempat cuaca ekstrim, yang kelima salah memilih varietas benih, dan yang terakhir adalah kurang perawatan. CSA atau Climate Smart Agriculture memiliki 3 tujuan. Yang pertama, membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Tujuan kedua, meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dan tujuan yang ketiga adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah, di mana masalah yang dihadapi di distrik Amuma ini dapat diselesaikan dengan menerapkan pertanian berkelanjutan atau CSA. Pengaplikasian praktik CSA ini sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal serta jenis komoditas yang ditanam. Beberapa contoh praktiknya meliputi penggunaan teknologi sensor, penerapan irigasi pintar, dan pertanian organik. CSA membantu meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi risiko kerugian akibat cuaca ekstrim, dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Namun tantangan utama dalam implementasinya adalah kebutuhan akan edukasi dan pelatihan bagi petani, terutama di negara berkembang. Dukungan dari pemerintah dan lembaga internasional sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan CSA. CSA berpotensi mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 2, terutama dalam mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Implementasi CSA pada padi IPB 9G ini meliputi demplot, pelatihan, pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi untuk membantu petani menerapkan teknologi budidaya dengan efektif. Selanjutnya adalah domestikasi padi liar di Yahukimo, Papua yang memiliki potensi sangat menjanjikan untuk pengembangan ketahanan pangan daerah, di mana
Ada beberapa spesies padi liar menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk didomestikasi di Yaukimo, yaitu seperti Oryza rufipogon yang memiliki potensi ketahanan terhadap berbagai cekaman biotik dan abiotik serta mampu beradaptasi dengan tanah masam. Selanjutnya adalah penanaman padi IPB Senenji di distrik Auma, Yaukimo, Papua. Padi ini mencerminkan potensi agraris yang luas, namun juga tantangan yang signifikan dalam pertanian. Salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah jenis tanah fosforik yang umum dijumpai di daerah ini. Varietas padi IPB Nenji muncul sebagai solusi potensial karena dirancang untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, termasuk tanah fosforik. Varietas ini juga memiliki keunggulan produktivitas tinggi dengan potensi hasil mencapai 11 ton gabah kering panen per hektar dan dapat menghemat kebutuhan air hingga 10 sampai dengan 20%. Selain itu, padi IPB Nenji juga toleran terhadap keracunan aluminium dan memiliki ketahanan terhadap beberapa jenis hama dan juga penyakit. Meskipun di Yaukimo terdapat padi lokal yang telah beradaptasi dengan varietas padi IPB menawarkan peluang untuk meningkatkan hasil panen secara signifikan. Jadi, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika dari penjelasan kami kurang dapat dipahami. Semoga dengan proyek ini dapat membantu permasalahan yang ada di distrik Amuma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.